Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, rahimakumullah. Hidup hanya sekali ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita bersiap-siap menuju akhirat. Dunia didesain oleh Allah hanya untuk sementara, sebagai tahap satu persiapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat kita pasti akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum
summa inna alaina hisabahum. Kepada kami engkau akan kembali, dan kepada kami engkau akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang kalian kerjakan. Dialah Allah, sang pemilik mutlak alam semesta. Kita bersyukur kepadanya, kita diberi hidup olehnya, kita diurus, kita dijaga, diberi kesehatan, diberi kenikmatan tak terhingga. Sungguh demi Allah, seandainya kita diminta untuk membayar nikmat-nikmat itu, tidak akan sanggup. Semua gaji kita seumur hidup tidak akan bisa sanggup membayar nikmat mata, membayar nikmat jantung, membayar nikmat kesehatan. Itu semua tak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau hitung-hitung nikmat-nikmat Allah itu, kau tidak akan sanggup membayarnya. Betapa kita telah bersungguh-sungguh untuk bekerja keras dalam mengurus hidup kita sehari-hari, bekerja di tempat kita bekerja untuk kita dapat penghasilan. Namun, benarkah kita telah bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi waktu dalam hidup kita, dalam waktu ke waktu. Hari, kumpulan hari menjadi satu pekan, kumpulan pekan menjadi satu bulan, kumpulan bulan menjadi satu tahun. Dalam setahun ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa bulan-bulan ini ada aturannya. Dialah Allah yang mengatur kita. Kita adalah miliknya. Wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepadanya. Karenanya setiap hari kita membaca doa di pagi hari. Asbahna wa asbahal mukulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya Allah, kami masuk di waktu pagi dengan nikmat-Mu. Engkaulah pemilik mutlak segala kerajaan langit dan bumi, dan pasti akan kembali kepadamu, ya Allah. Allah yang membagi hari-hari ini, Allah yang membagi waktu-waktu ini. Semua kita ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun kita berkumpul, kita merayakan tahun baru. Tahun baru itulah disebut dengan awal dari tahun dalam hidup kita setahun. Nah, bagi orang-orang beriman, ada tahun namanya Hijriyah, Hijrah. Perhatikan, betapa ini adalah merupakan kehidupan kita. Permulaan tahun Hijriyah adalah ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar memutuskan bahwa kita harus punya kalender, harus punya tanggal-tanggal yang itu adalah merupakan tahun bagi orang Islam. Maka Umar menentukan ini dimulai dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu pas pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW sedang berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ketika itu. Perhatikan betapa luar biasa. Ini jadi momentum bagi umat Islam untuk memulai sebuah tahun baru. Nah, tahun baru Hijriyah bagi orang-orang beriman adalah merupakan tahun baru yang berkaitan dengan tidak saja sejarah masa lalunya, tetapi juga berkaitan dengan hari-hari di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki tahun baru Hijriah 1442, dan kita semua mengingat peristiwa hijrah, kita semua mengingat pentingnya tahun baru Hijriah ini. Satu Muharram adalah merupakan starting point bagi orang-orang beriman untuk dia memasuki tahun baru, semangat baru, hidup baru, cara berpikir baru, tekad baru untuk memulai sebuah kehidupan yang lebih baik dari masa lalunya. Seorang mukmin jika hidupnya hari ini sama dengan hari kemarin, dia rugi. Kalau hidupnya lebih baik daripada hari kemarin, inilah yang beruntung. Nah, kita berusaha setiap kali kita memasuki tahun baru Hijriah, kita hendaklah bersungguh-sungguh memperbaiki niat kita, memperbaiki cara hidup kita supaya kita lebih baik, baik secara pribadi, personal, secara rumah tangga, secara ekonomi, secara sosial, secara kita hidup bernegara. Ayo kita tingkatkan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa yang Allah cintai. Kita adalah negeri yang indah, negeri yang subur. Dalam negeri kita Allah beri kekayaan melimpah.
Allah beri kekayaan alam, Allah beri kekayaan kemanusiaan, Allah beri kekayaan kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayo tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam permusuhan. Ayo kita tinggalkan penyakit-penyakit yang membuat kita rusak sebagai sebuah bangsa. Hindari keretakan-keretakan dalam hidup kita bersosial, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ayo kita bersama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mencintai sesama kita sebagai satu bangsa, saling bersaudara, saling melengkapi, sehingga negeri kita menjadi negeri yang gemah, ripah, loh jinawi, tata tentrem, kartala harja. Inilah dia negeri yang subur, negeri yang dipuja-puja, negeri yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia di muka bumi, bahwa kitalah contoh terbaik. Kita sekalipun Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam, kita beragam, tapi kita tetap bersatu, saling mencintai, saling tolong menolong, saling memberikan yang terbaik di antara kita. Saudaraku rahimakumullah, tahun baru Hijriah adalah tahun di mana kita memulai semangat baru untuk kita bersungguh-sungguh memperbaiki masa lalu kita supaya kita hidup lebih baik. Mengapa momentum ini penting? Pertama, bahwa dalam tahun baru Hijriah kita diingatkan dengan hari ke hari, kemudian bulan ke bulan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tanggal-tanggal ibadah dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dihubungkan dengan tanggal-tanggal Hijriah. Misalnya, kita dalam sepekan ada hari Senin, ada hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis inilah kita berpuasa. Perhatikan, mengapa Rasulullah menjelaskan bahwa li'annahu yaumun rufi'a fihi al-a'mal, karena ini adalah merupakan hari diangkatnya amal manusia. Setiap hari Jumat kita berkumpul, yaumul Jum'ah, hari berkumpul Jum'ah jamaah. Masya Allah, kita para suami mendengarkan khutbah untuk merefresh, mengingatkan kembali tentang jati diri, supaya dia berbekal, karena dia adalah pemimpin rumah tangga. Kita pulang ke rumah, membina istri kita, membina anak kita sebagai sebuah keluarga. Inilah rahasia wajib berkumpul hari Jumat bagi para suami. Setiap 3 hari dalam 1 bulan, bulan-bulan Hijriah, ada namanya Ayyamul Bait, yaitu hari putih. Ayyam jamak daripada yaum, yaumun, yaumani, ayyam. Al-Bait artinya putih, hari putih. Kenapa kok hari putih? Sebab pada waktu itu kalau kita naik, kalau kita melihat ke langit, kita menyaksikan betapa langit nampak putih. Allahu Akbar. Kenapa? Karena waktu itu tanggal 13, 14, 15 bulan purnama begitu cerah sekali. Orang beriman diajarkan agar berpuasa 3 hari itu. Perhatikan betapa luar biasa dihubungkan dengan tanggal-tanggal Hijriah. Setiap tahun kita berkumpul di hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, di hari raya Idul Adha 10 Dhul Hijjah, tanggal 9 Dhul Hijjah kita mengadakan puasa hari Arafah. Para jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Perhatikan, semua itu berkaitan dengan tanggal-tanggal Hijriah. Masya Allah, 1 Muharram, awal daripada tahun baru. Nah, kita bersungguh-sungguh menjadikan ini sebagai hari di mana kita adalah generasi yang terbaik yang Allah pilih. Wal takum minkum ummatu yad'una lil khair. Jadilah kamu umat yang terbaik untuk mengajak kepada kebaikan. Masya Allah, saudaraku rahimakumullah, keluarga besar Kementerian Pertahanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia, saudaraku, betapa kita hendaklah bersungguh-sungguh menjadikan hari ini untuk meningkatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk ke 10 Muharram, disebut Ashura dari kata asyara. Ashura, 10. Maksudnya apa? Pada hari itu ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, Nabi melihat kok ada orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Ditanya, wahai Yahudi, ya, kenapa engkau berpuasa pada hari ini? Mereka berkata, kami mensyukuri kemenangan kami, selamatnya kami dari kepungan Fir'aun dan terbelahnya laut ketika itu. Fir'aun tenggelam, kami berpuasa.
pada 10 Muharram. Lalu apa kata Nabi? Nahnu aula minkum bisyam, kata Nabi. Kami lebih utama daripada kalian dalam berpuasa. Masya Allah. Akhirnya apa? Nabi kemudian mensyariatkan agar kita berpuasa setiap 10 Muharram. Nah, supaya berbeda dari puasa orang Yahudi, Nabi mengatakan bahwa law aisyu ila qadim la asumanna tasi'ah. Seandainya aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram juga. Perhatikan at-tasu'a dan Asyura. Inilah dia hari tahun baru. Betapa kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan hijrah. Perhatikan hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa kok hijrah? Karena waktu itu di Mekah umat Islam lemah, kondisinya tidak berdaya, dibantai setiap hari oleh orang kafir. Di sana umat Islam disiksa habis-habisan. Maka Nabi mengajarkan agar hijrah. Begitu hijrah, maka di kota Madinah umat Islam mendapatkan kekuatan baru. Umat Islam berhasil mulai membangun sebuah kepemimpinan langsung dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kota Madinah kemudian menyebar Islam, terus melintasi Jazirah Arabia, melintasi masuk ke Babilonia, Irak yang kita kenal sekarang Irak, Kufah, semuanya masuk ke situ. Terus melintasi sampai ke Afrika, ke Spanyol, ke Eropa, terus sampai perbatasan Rusia. Begitulah Islam menyebar, terus lahir di wilayah perbatasan Rusia, Asia Tengah. Disitulah lahir Imam Bukhari, seorang alim dalam ilmu hadis yang berhasil mengumpulkan hadis-hadis sahih. Itulah Sahih Bukhari Muslim. Masuk ke Afghanistan, di situ ada perkampungan Nisabur, lahir di situ Imam Muslim, berhasil mengumpulkan hadis. Begitulah Islam menyebar dari sebuah kondisi yang sangat lemah, hijrah menuju kondisi yang sangat kuat. Tapi hijrahnya bagaimana? Yaitu hijrah karena Allah, hijrah dari yang buruk kepada kebaikan, bukan hijrah dari yang buruk ke lebih buruk, bukan, tapi hijrah dari yang buruk ke lebih baik, hijrah dari masa lalu yang lemah kepada yang kuat, hijrah dari masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan dosa-dosa kepada keiman kepada Allah, ketaatan kepada Allah, hijrah dari kezaliman kepada keadilan, hijrah dari kesengsaraan menuju kedamaian, menuju keindahan, menuju persaudaraan, hijrah dari perpecahan menuju kebersamaan. Itulah yang kita maksudkan dengan hijrah. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rahimakumullah, ayo kita momentum ini, kesempatan kita bersama-sama untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai putus dari Allah. Seperti sebuah HP. HP ini didesain untuk connect ke operator. Nah, kita didesain untuk connect kepada Allah. Di tahun baru Hijriah ini, ayo kita kuatkan hubungan Allah. Karena semua persoalan yang kita hadapi tidak ada solusinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di bumi kita tidak menemukan sebuah solusi, ayo kita naik ke langit, kita mohon kepada Allah solusi langit untuk bisa menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi, supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun baru Hijriah, kita bangun sebuah semangat baru untuk kita membangun jiwa kita menjadi pribadi yang baik dan pribadi yang bersatu, pribadi yang saling mencintai, dan pribadi yang saling melengkapi, sehingga kita menjadi sebuah generasi yang Allah cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia rahimakumullah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kita hanyalah hambanya, dan kita hanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti akan kembali kepadanya di momen hari tahun baru Hijriah ini. Ayo kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya, karena kita hanyalah miliknya dan kita butuh pertolongannya. Di atas segala usaha yang kita lakukan untuk menjaga negeri ini bersama-sama, bersama keluarga besar kita, ayo kita mengangkat tangan, menengadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dialah pemilik mutlak alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami hamba-Mu, kami hanyalah milik-Mu. Seluruh kekuatan yang kami miliki hanyalah dari-Mu. Tidak pantas kami sombong, tidak pantas kami merasa hebat, tidak pantas kami merasa kuat. Semua kekuatan dari-Mu, ya Allah. Kami hanya mohon kepada-Mu agar Engkau lindungi negeri kami, jaga kebersamaan kami, tanamkan kepada kami saling mencintai di antara kami. Ya Rabb, kami semua mencintai negeri ini. Di negeri ini kami lahir, di negeri ini kami besar, di negeri ini kami hidup. Air negeri ini yang kami minum setiap hari, ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersujud kepadamu, pandai berterima kasih kepadamu, bersungguh-sungguh mentaati-Mu, bersungguh-sungguh menjawab azan yang Engkau kumandangkan, bersungguh-sungguh memenuhi panggilan-Mu, ya Rabbal Alamin, untuk menegakkan salat di awal waktu, untuk bersujud tengah malam, untuk membaca ayat suci-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami hanya hamba-Mu, ya Rabb. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari-Mu. La haula wa la quwata illa bik. La haula wa la quwata illa bik. La haula wa la quwata illa bik. Tidak ada kekuatan kecuali dari-Mu, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari-Mu, ya Allah. Bantulah kami, jagalah pemimpin kami, ya Rabb. Jagalah seluruh pejabat di negeri ini, ya Rabb. Jagalah seluruh pasukan negeri ini, lindungi mereka, beri mereka kebersamaan, kekuatan, persatuan, sehingga kami tetap utuh sebagai satu negeri yang kami cintai, Indonesia, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.